Tes 1 2 3 tes 1 2 3. Oke, hello guys, balik lagi di channel gua hari ini. Hari ini gua bakal ngelanjutin lagi ya nonton anime Spring 2024 yang kesekian yang berjudul Kai to Otome to Kamikakushi atau bahasa Inggris itu adalah Mysterious Disappearance. Apa sih bahasanya? Pokoknya panjang sekali judulnya, tapi ini adalah anime misteri ya, anime misteri yang dimana pas gua ngelihat trailernya itu vibesnya itu apakah kayak Dark Gathering gitu ya, tapi kayaknya ini lebih kayak case by case kayaknya. Jadi kayak lebih ke arah kasus-kasus misterius gitu. Kalau di Dark Gathering itu literally Pokemon horror ya. Jadi bener-bener hantu gitu, nge-hunting hantu. Nah kalau di sini kayak lebih ke arah kasus-kasus misterius yang terjadi kayak gitu-gitu. Dan gue juga penasaran banget sih, apalagi ini tayangkan hari Rabu ya. Jadi bisa dibilang ya aman untuk diuploadnya, bisa dibilang pagi ya. Jadi kosong setidaknya gitu. Dan ya untuk cerita sendiri gue sama sekali nggak tahu, bener-bener gue cuma ngeliat trailer doang waktu itu dan menarik. Trailernya pun juga vibes horornya atau thrillernya gitu ya itu dapet. Jadi gue penasaran sih ini cerita tentang apa ya, apakah misteri-misteri itu terkait dengan pembunuhan kah atau apakah gitu ya. Jadi langsung aja kita mulai untuk episode ke pertama ya dari Kai to Otomi. Oke, episode pertama kita mulai saja 1 2 3. Gila, apa nih musiknya? Pakai siulan gitu loh. Oke. Kalau dari tempat ini kayak tempat rumah lama gitu ya. Karakter desainnya sih oke ya. Mas juga untuk karakter anime ya oke lah. Meskipun ya oh dia tinggal di tempat apa itu? Oke, stasiun ya. Kayak dia tuh di antara stasiun gitu loh tempat tinggalnya. Oh Gawa. Oh ini yang di ini nih, yang di trailer yang itunya gede ya. Oke, bring dulu. Dan ini yang adaptasi Zero Zero G ya. Jadi animasi harusnya udah standar lah. Oh ini si Ogawa ya. Gila gede sekali ya. Oke. Wah, anjing, lagunya oke juga. Gila. Oh, banyak karakternya ya. Oh, ada creature juga coy itu tadi. Wolf itu ya? Apa kucing? Oke, openingnya untuk visual oke. Buku terkutuk si perawan dan ulang tahun anjing. Untuk openingnya oke lagunya. Horornya oke lah. Oh, ini yang tadi tinggal sama yang Loli tadi itu. Mungkin ada kakak kali dia ya. Ada Shinoren. Kan Kodori. Oke.
Iya, terus ya di risknya itu loh. Oke. Oke, jadi mereka ngejagain toko buku ya. Tapi pembelinya dikit nih. Ya maksudnya zaman sekarang tapi enggak juga sih. Soalnya waktu pas gua ke toko buku pun juga lumayan banyak yang beli juga. Legenda perkotaan, oke. Oke. Jadi itu maniak goib ya kayak si yang dari Dark Gathering siapa namanya? Oh, manajer. Oh, hanya mau oke. Oh, makanya waktu pas dia yang sama adiknya pun dia juga nggak ngomong tadi kan? Kenapa cuma sama Ogawa doang? Mencuri. Oke, berarti ada yang ngasih buku tapi pencurian itu kayak konsep itu sebaliknya ya. Oh, sekarang ulang tahunnya si Ogawa, oke. Sumireko. Oh, dia nulis novel juga. Jadi matanya itu kayak kuning gitu ya si MC ya. Mungkin ada something kekuatan kah? Oh, dia penggemar. Tapi sih ada something tujuan kah? Kenapa dia tuh berusaha ngedeketin Ogawa? Pertemuan dan perpisahan. Dua tiga empat puluh. Oh, ada signature horror tuh. Oh, ini ulang tahunnya ya. Oh, itu pas dia itu pas dia nulis itu pas awal-awal. Nah, besok nih ya. Udah ulang tahun. 28 umurnya, oke. Berjalan sendiri bagai tanduk badak. Oh, ini buku yang ditaruh sama si MC. Bukan sorry, buku yang dari pencuri itu ya. Buku yang dari pencuri itu loh, yang ditambahin. Oh, ini kayak buku ritual gitu kah? Dan dibaca ya sambil ngomong anjing. Mantra lah gitu tiba. Man Yoshu apa itu?
Jojo Bebek tuh. Oh, ini si ini ya. Si Ren. Oh, umurnya berapa dia si Ren? Mukanya kayak anak muda anjing. Sepantaran kah atau lebih tua? Sepantaran kayaknya ya. 20-an kayaknya. Oh, dia jadi kecil. Iya tuh jadi kecil juga. Jadi muda lagi, Cok. Oh, jadi anak kecil dia. Rambutnya pun berubah tuh warnanya. Apa emang jadi merah ya? Gila, jadi anak kecil ya. Ya tadi gara-gara baca mantra itu kayaknya. Gila. Jadi dia jadi kayak bocil lagi gitu kayak gara-gara baca mantra tadi tuh kan dia bilang orang zaman dulu pengen jadi muda lagi kan. Oke. Tapi siapa pencuri yang naruh bukunya di toko buku ini anjing? Dia kah? Ren kah? Gila, pintar sekali ngomong bohongnya ya. Tuh, matanya kayak ngeri gitu anjing. Apa ada ini ya kan emang mata kekuatan gitu apa gimana? Tapi dia nggak tahu itu. Berarti menggangguku. Oke. Oh, dia otaknya pun juga ini juga. Aku pun menghilang. Oh, dari situ akhirnya dia itu nggak ini ya, nggak kata ya nggak muncul-muncul lagi. Maksudnya dia tuh secara ingatannya sendiri pun juga berubah juga kah atau itu udah nggak ada? Nggak kekunci? Sempet-sempet ya anjing. Oh, tuh apanya? Ada telepon. Menjadi muda, teman buku second. Siapa tadi tuh? Aduh gak lihat lagi manajer ya? Oh, tanda seru apa itu? Oh, ini lagi jalan-jalan dia. Lagi nyari referensi nih kayaknya nih untuk bikin novelnya. Jadi kan datang ke berbagai tempat. Oh, dia mau naruh di sini bukunya. Oh, bukan sorry, 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 bukan ya. Jadi tadi nyari, nyari referensi. Oh, kayak matanya itu punya kemampuan untuk bisa ngelihat ini kah? Bisa ngelihat. Maka tanda seru itu kayak semacam ada tanda something gitu kayaknya. Iya, 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 iya. Uh, kupingnya jadi tapi dia nggak sadar, Cok.
Tuh iya, ingatan itu jadi kayak ter apa namanya? Terdistraksi gitu loh. Oh kan? Iya, ingatannya terdistraksi gitu, cuy. Gila. Kalau dipaksa, oke. Ah, jadi kayak dipadetin gitu doang, Cok. Berarti tubuh dia itu literally kayak dipadatin gitu. Oh, udah inget. Hmm. Buku terkutuk. Jusho. Ya makanya lu baca terang-terang tadi anjing. Iya, maksudnya udah ada buktinya, testimoninya di sini lu jadi bocil. Masayoshi. Oke. Banka. Oke. Masa muda seorang wanita kembali. Oke, berarti kayak ini kayak kekuatan puisi gitu ya. Jadi istilahnya kayak semacam mantra, mantra tapi dalam bentuk puisi. Dan ada jenis-jenisnya tadi loh. Tsukuyomi. Oh, ada syaratnya. Oh, Virgin itu. Iya, yang Virgin itu title-nya tuh ya. Masih tengah malam. Oke, di bawah cahaya matahari sama satu lagi masih suci. Yakin gua. Oh, enggak. 28 tahun. Pas sekali ya. Dia itu accidentally yang sangat-sangat luar biasa anjing. Nah, iya itu title-nya tadi makanya kabar title itu perawan. Iya. Diulang 3 kali. 2 kali. Oh, random aja gitu. Jadi random aja gitu ya. Oh, tubuhnya udah mulai nggak bertahan ini ya. Cahaya bulan. Oke. Ada hubungannya sama bulan? Oh, balikin lagi tubuhnya Kak. Baca puisinya lagi. Hanka. Oke. Air mata suci. Oke, itu yang untuk ubah jadi muda ya. Oh, jadi gede lagi. Tuh, rambutnya berubah lagi aja pas dia bocil rambutnya merah ya. Sempatnya dibahas ya.
Oke, apa? Ya udah hilang dia. Langsung lari dia. Oh, dia mau nggak mau dibalikin, nggak mau dikasih ke ini kayaknya. Iya, dia mau manfaatin bukunya. Jadi bocil lagi. Gila, bapak dimanfaatin banget anjing. Gila. Kayaknya juga kegudain puisi juga tuh kayaknya tuh. Jadi gini lagi. Anjay. GG juga. Iya, udah ini terlalu banyak ubah-ubah jadi kayak gitu. Stamina-nya habis saya. Untuk nulis buku. Oh, dia juga berjuang juga tuh sampai dari umur dia 15 sampai 28. Tapi masalahnya kalau tetap jadi bocil kayak gini lu dead, Pak. Oh, jadi gede lagi. Iya, capek lah ya. Oke, CMC pun juga misterius juga loh. Artikel yang lewat. Oh, ada sistematisnya gini. Satu tiket ke stasiun Yami. Oh, itu yang di opening. Kami Kaksi. Oh, ini titlenya ya. Gila, gila, gila. Oke, oke, oke. Menarik sih. Secara konsep unik ini. Jadi berubah sama buku, berubah sama puisi. Keren. Oh, lukisan pasir. Lukisan pasir plus stop motion. Gila, opening endingnya oke juga loh. Oh, kakak adenya punya mata yang sama, Cok. Oke. Kayak ada darah gitu. Atau adeknya ya. Lagu-lagu lagu jazz funky gitu loh. Tetetetetet. Anjay. Sekolah Ariel istri.
sekolah, air liur, dan istri apartemen. Oke. Ya tadi untuk episode ke pertama ya dari Kai to Otome to Kamikakushi. Episode pertama. Ya tadi untuk episode pertama ya dari Kai to Otome bla 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 gitu ya. Yang dimana wah ini bagus sekali sih episode pertamanya ya. Maksud gua kita bisa ngelihat konsep ceritanya yang dimana ini bener-bener unik banget loh. Jadi intinya itu di situ berhubungan sama sebuah buku dimana kemungkinan kayaknya nggak cuma terbatas di buku doang, jadi kayak semacam karya sastra kayaknya ya dengan berbagai versi. Jadi intinya tadi itu di sini kita dikenalin karakter dua karakter tiga sih tadi sebenarnya. Jadi yang pertama itu adalah adiknya si Ren tadi, gua nggak tahu nama siapa tadi ya, di mana jadi dia itu berdua itu ya, Ren sama adiknya itu tinggal di kolong apa ya bahasanya, kolong tangga di stasiun, kayak itu stasiun kereta yang udah nggak dipakai itu kayaknya. Kayak sebutin bahwa kayak itu stasiun Yami tadi disebutnya kan, tadi di akhir kan disebutin kalau misalkan lu ngasih buku itu nanti lu dapat satu stasiun Yami. Terus akhirnya kata si MC enggak, jangan dipakai dulu gitu kan. Nah itu kayak stasiun Yami itu something tuh, tapi kita bahas nanti. Tapi yang jelas kemungkinan stasiun yang ditempatin sama si MC itu yang dia tinggal di pertengahan tangga itu kayak itu stasiun yang sudah nggak dipakai. Namanya itu udah stasiun Yami kemungkinan. Terus akhirnya dia tinggal di situ, dan si kakaknya ini si Ren ini dia itu kerja di sebuah toko buku bareng sama Ogawa tadi ya, Ogawa Sumiriko, dimana mereka berdua ini adalah ya sama-sama pekerja. Tadi si Ren ini suka ngegoda-goda si Ogawa. Ogawa ini pun juga seorang penulis juga, penulis novel, tapi dia punya struggling untuk nulis ya, karena dia tuh akhirnya ya nggak percaya diri dengan kemampuan menulisnya. Dia nggak apa yang namanya ya, nggak ngerti gitu ya bakatnya itu kayak gimana. Bahkan dia tuh terus tuh suka banget nulis, tapi dia tuh terus nulis tapi akhirnya selalu gagal gitu loh. Jadi semua itu cuma berhasil waktu pada saat dia muda doang, ketika umurnya 15 tahun. Nah jadi istilahnya apakah itu emang ada hubungannya dengan emang karena dia itu nggak percaya diri itu secara mentalitas saja, atau emang ada faktor lain. Tapi kalau dilihat sih tadi secara mentalitas aja sih sebenarnya. Sebenarnya si Sumiriko ini dia itu ya punya kemampuan nulis, cuma kayaknya emang karena dia tuh tumbuh besar jadi orang yang introvert, yang nggak punya temen gitu ya, tadi kan penggambarannya. Jadi akhirnya dunianya pun jadi makin sempit. Tadi kayak itu juga mempengaruhi dia punya penulisan untuk nulis novel itu jadi kayak nggak ngembang gitu loh istilahnya. Jadi saya ya mungkin kalau memang dia mau nulis novel mungkin ya tadi experience baru yang nanti ke depannya bakal dialami sama si Sumireko, bakal menjadi ide buat dia juga gitu loh. Tapi ya apa intinya adalah tadi itu dua karakter tadi yang diperkenalkan, di mana tadi si Sumireko itu mendapatkan sebuah buku dari manajer ya, di mana tadi manajer ngomong bahwa itu buku dari seorang pencuri. Ya di mana bukan pencuri yang ngambil buku di toko tersebut, tapi pencuri yang ngasih buku tersebut ke toko buku tersebut. Jadi kemungkinan dia tuh nyuri dari entah dari mana, terus dikasih ke toko buku ini. Jadi pencuri tapi dalam konteks yang berkebalikan. Jadi ya ngasih bukunya itu ke toko buku itu gitu. Nah tadi bukunya tadi dibawa pulang sama si Sumireko kan, di hari juga dia lagi ulang tahun ke-28. Terus kayak tata buku tersebut itu ada isinya itu adalah berbagai macam puisi. Tadi namanya itu adalah Jusho ya, nama bukunya itu sebutnya di Jusho. Dimana itu adalah salah satu dari Manyoshu apa Monyoshu tadi, Munyoshu Manyoshu. Pokoknya apa itu kayak semacam, kayaknya itu semacam benda-benda sihir gitu, bukan benda sihir sih, benda-benda supernatural gitu lah tadi, Manyoshu atau apa tadi ya. Dimana namanya tadi Jusho, dimana ada kumpulan puisi tadi, kumpulan puisi dimana tadi puisi itu ada berbagai macam, ada tadi gue tulis tuh Banka, ada Zoka, ada Choka tadi kan. Dimana tadi ternyata si siapa namanya si Ogawa tadi itu dia itu ngebaca yang Hanka, dimana Hanka ini adalah ya tadi bisa ngebuat tubuh itu jadi kecil lagi. Tapi tadi efek sampingnya adalah tubuh lu itu literally mengecil. Tubuh lu yang awalnya dewasa mengecil jadi kecil. Jadi dikompres tapi nggak dikurangin dari darahnya, dari dagingnya, bener-bener cuma dikompres aja. Makanya tubuh lu itu bener-bener nggak bakal bisa menahan semua kompresan tersebut. Makanya nggak bisa lama-lama itu lu dalam tubuh anak kecil lu itu, karena takutnya lu bakal ya mati gitu istilahnya. Jadi bener tubuh itu dikompres, bukan lu jadi bocil shape shifting ya, maksudnya tubuh itu bisa ngubah gitu loh, tapi enggak, jadi bener kayak lu dikompres gitu di bener ya tubuh dewasa jadi kecil.
Dan kayak ya tadi makanya mungkin karena tadi si MC-nya pun juga dia lagi bener-bener fokus banget kan, karena kan dia pas jadi bocil langsung kayak ide itu liar sekali langsung dapet dia langsung kayak peduli itu sama dia punya buku gitu kan, makanya sampai seminggu itu dia nggak masuk kerja karena emang ide itu bener dia gila nih ide untuk nulis novel. Sampai akhirnya dia ke jalan malam-malam gitu kan, dia nyari referensi di mungkin tempat-tempat yang mungkin dipakai untuk latar tempatnya atau kayak gimana, dicari lah tuh kan. Tapi akhirnya ya untung banget tadi si MC datang ya ke tempatnya si Sumireko, yang dimana tadi ya karena kan dia pengen ngecek aja gitu kan. Nah tadi satu hal yang gue pun juga masih penasaran juga sama si Ren ini ya, dimana si Ren ini dia itu matanya itu kayaknya bisa melihat suatu hal tadi, atau entah penciumannya entah apanya gitu ya, entah matanya atau kayak gimana gue nggak tahu, tapi kayaknya dia itu bisa ngeliat sesuatu hal tadi matanya, makanya dia tuh selalu pakai mata tertutup gitu kan. Mungkin matanya itu bisa kayak ngelihat tanda. Nah tadi ada muncul tanda seru kan tadi, kayak palang tanda jalanan gitu, saya ada tanda seru gitu. Nah tanda seru itu apa itu maksudnya pun juga gue juga masih belum ngerti nih, apakah itu melambangkan tadi kan di stasiunnya pun yang kayak itu tempat jualan tiket tadi ya, itu ada lambang itu juga. Nah terus tadi di rumahnya si Ogawa juga ada tanda itu juga. Apakah tanda itu melambangkan kayak semacam ada benda supernatural di situ istilahnya, atau kayak gimana gitu? Nah itu yang gue masih belum ngerti tadi tuh ya. Tapi tiba-tiba pas dia buka mata tiba-tiba muncul aja kan tadi tandanya, yang tanda seru itu. Nah itu kayak yang dilihat sama CMC itu kayaknya itu tuh. Mungkin ada kayak tanda seru itu kayak penggambaran apa namanya, penggambaran ada bahasanya kalau di game RPG itu kayak ada mission lah di situ gitu. Ada item mungkin ya, item untuk misi. Mungkin kayak gitu kali ya penggambarannya, nggak tahu juga sih. Tapi dia tadi setelah dia ngeliat itu langsung nyari di mana si Ogawa, langsung disuruh baca tadi yang lawannya Hanka itu adalah Chouka ya, untuk bisa balikin tubuh dia jadi normal lagi. Terus tadi disuruh balikin bukunya kan, bukan balikin sih, disuruh dibawa sama si MC sama si Ren. Tapi si Ogawa kan juga punya permasalahan sendiri tadi ya, dia itu cuma dapat inspirasi ketika di dalam posisi bocil. Jadi karena itulah akhirnya tadi dia gak mau nyerahin bukunya. Bahkan tadi dia sampai ngegunain 2 puisi tadi tuh ya, yang bisa ngubah tubuh dari kecil sampai gede tuh berkali-kali dia pakai. Yang dimana itu kemungkinan adalah kemampuannya tuh. Jadi kayaknya di sini tuh gua nggak tahu apakah emang sistemnya itu cuma dalam puisi doang, maksudnya kayak cerita ini cuma kayak berkutat di puisi doang, atau nanti mungkin ada media lain kayak misalkan dari musik atau dari film gitu. Ini kan puisi doang nih, atau media sastra kayak misalkan novel, terus berita misalkan artikel, terus juga kayak apakah bakal merambah ke berbagai media. Nah itu yang jadi pertanyaan, atau mungkin cuma puisi doang. Soalnya tadi kan si MC nunjukin sedikit kemampuan supernatural kan tadi, dimana waktu pada saat dia ngejar si Ogawa, dia tuh tiba-tiba selalu muncul di depannya Ogawa tuh. Itu kayak dia tuh entah dia tuh pakai puisi juga, atau entah dia tuh menggunakan kekuatan yang lain. Pokoknya si Ren ini masih misterius banget lah. Si Ren ini benar-benar masih misterius banget. Kita masih belum tahu dia itu apa. Kemungkinan itu adalah orang yang tahu, bener-bener tahu terkait dengan benda-benda apa itu tadi, Manyoshu itu, atau something supernatural yang ada di kota tersebut gitu ya. Nah itu kemungkinan dia tuh tahu banget tuh. Bahkan tadi dia tuh dapat title tadi kalau nggak salah kehilangan misterius tadi kalau nggak salah ya, atau title bahasa Inggrisnya nih anime Mysterious Disappearances gitu ya. Jadi literally ya kehilangan misterius. Nah itu kemungkinan adalah ya si MC-nya ini. Nah maksud gue si MC itu kekuatannya apa gitu, dia tuh sebenarnya tujuannya tuh mau ngapain. Nah itu yang jadi pertanyaan. Pokoknya tadi setelah dia dapetin bukunya Jusho tadi, dia akhirnya bawa buku Jusho tersebut ke ke tiketnya tadi tuh, yang orang ngejual tiket di toko di stasiun Yami tadi. Pas dia ngasih, terus akhirnya dia tuh dapat 1 tiket tadi, disebut 1 tiket untuk entah ke stasiun Yami, atau tadi itu 1 tiket stasiun Yami tadi, gue lupa ya. Berarti bisa jadi tuh bukan pintu stasiun Yami tuh, kemungkinan. Pokoknya itu kayak gue sih itu pintu ke stasiun yang nggak dipakai. Soalnya tadi kan ada daun-daun gitu kan waktu pas si adeknya jalan ke atas tadi. Jadi itu udah jelas banget gak dipakai itu stasiunnya. Cuma maksud gue nama stasiunnya pun gue juga nggak tahu. Tapi dia tuh dapat 1 tiket ke stasiun Yami tadi. Terus akhirnya ya ditolak sama Champi, kayak nanti dulu deh. Jadi saya kayak cuma dikasih aja, mungkin dipendem kali itu nanti untuk ke depannya. Tapi stasiun Yami itu sendiri tuh apa,
konsepnya tuh kayak gimana, ini masih misterius banget. Makanya ini menarik sih, jujur aja ini menarik banget. Masih banyak misterinya, jadi gua jadi cukup penasaran ini ke depannya bakal kayak gimana. Terus tadi juga ada beberapa momen kayak ya hubungannya si Ren sama Ogawa pun juga bener-bener kayak apa ya? Ogawa si Ren ini kayak apa ya? Dia itu kayak bener-bener berusaha banget deket sama Ogawa gitu. Entah karena dia tuh tertarik atau entah kayak gimana, pasti ada alasannya sih. Kalau kan dia ngomong tadi kan si manajer bahwa yang diajak ngomong sama si Ren itu cuma Ogawa doang gitu. Kenapa sejak misalnya pertemuan itu emang gara-gara mereka itu teman satu pekerjaan di toko tersebut, atau emang sejak lama si Ogawa. Soalnya disebut tadi Ogawa itu kan Ogawa. Si Ren itu kan baca bukunya Ogawa kan. Nah, itu maksud gua apakah dari sana gitu atau kayak gimana? Ya pokoknya misterius banget. Pokoknya gue yakin banget ini bakal menarik banget. Pokoknya konsepnya itu kemungkinan kayaknya something supernatural itu kayak bakal melibatkan elemen-elemen sastra, kayak misalkan puisi, buku atau apa gitu ya. Gue nggak tahu bakal seluas apa medianya, itu yang jadi pertanyaan gue. Tapi yang jelas ini menarik. Konsepnya menarik lah. Mirip kayak Dark Gathering. Dark Gathering itu kan juga salah satu konsep yang unik banget kan. Nge-hunting monster dengan semua power sistemnya dia dan lain-lainnya gitu ya. Nah kalau di sini juga sama nih, cuma yang bikin gue penasaran adalah ini ceritanya bakal dibawa kemana, itu aja. Kalau dari kita kan jelas ya, ngelawan dewa, ngumpulin ngehunting demon kan tuh, hantu layaknya Pokemon untuk ngelawan dewa, sekaligus itu juga ada organisasi bla 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 gitu kan. Nah kalau di sini masih ngawang nih, apakah cuma ngumpulin buku-buku tersebut, terus setelah dikumpulin buat apa juga gitu loh. Terus kira apakah nanti bakal ada orang yang juga punya tujuan sama seperti si MC pun juga masih pertanyaan nih, si Ren ini dia tuh apa gitu loh. Nah ini kemungkinan episode 2 sih harusnya ya. Semoga lore-nya diperjelas mungkin episode 2 nanti episode 3 gitu. Soalnya kan sekarang kan posisinya si Ogawa harusnya tahu nih bos, si Ren ini pasti ada something nih berhubungan sama supernatural. Nah mungkin bakal jelasin di episode berikutnya. Jadi segitu aja untuk episode pertama dari Kaito Otome to Kami Kakushi ya, episode pertama. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa dari komen, subscribe, dan nyalakan juga notifikasi. Sampai jumpa di episode berikutnya, episode kedua. Ini menarik banget dan ya pasti bakal gua tonton sampai sampai season 1 habis ya gitu. Ya segitu aja, terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.